Ada satu kesalahan besar yang sering terjadi dalam debat agama. Kita mengira ketaatan sama dengan ketiadaan berpikir. Padahal, iman yang tidak pernah diuji oleh akal bukanlah iman yang kuat. Ia hanya kebiasaan yang diwariskan. Diskusi dalam video berikut ini bukan soal Yesus atau Muhammad semata. Ini soal bagaimana manusia mendefinisikan bertuhan. Apakah sebagai ketaatan buta atau sebagai relasi sadar antara kehendak ilahi dan tanggung jawab manusia? Abang Muslim, Bang? Alhamdulillah. Oke, silakan, Bang. Oke, tadi saya tertarik dengan pernyataanmu, Dis. Yang mana itu? Bahwa kita ini bertuhan, yaitu adalah patuh, taat, tunduk, menyembah. Ya kan? Bertuhan. Nah, Bertuhan ya kan? itu apa, Bang? Ya menuruti segala perintahnya. Ya, betul. Ya. Hmm. Nah, sekarang saya mau tanya, Dis. Apakah Yesus itu atau yang kalian anggap Tuhan itu pernah memerintahkan kalian untuk menyembahnya dan pernah memerintahkan kalian untuk merayakan katanya hari kelahiran dia? Nah, pernah memerintahkan kalian jingkrak-jingkrak di gereja? Sudah? Sudah. Oke, baik. Jadi ini yang saya sebut ya. Dis, gimana? Pakai datanya ya, pakai Baik. ya. Mantap. Pertanyaannya baik. Cuman berangkat dari sebuah kedunguan. Gak apa-apa, baik pertanyaannya. Gini, Bang. Jadi ini yang saya sebut dengan logical fallacy atau cara berpikir yang tergelincir. Saya kasih contoh sama Anda. Tenang, Bang. Begini, Bang. Sepanjang saya membaca Al-Quran, Bang, waktu saya baca Al-Quran itu, tidak pernah di dalam Al-Quran tersebut, Bang, orang Muslim disuruh sesuatu. Misal, saya kasih contoh. Ada nggak dalam Islam disuruh merayakan Maulid atau merayakan hari lahir Muhammad? Kalau di dalam Al-Quran tidak ada. Tidak ada. Ada nggak umat Muslim yang merayakan Maulid? Dis, kenapa jadi bertanya? Bang, saya ingin menjawab. Ini saya menjawab. Tadi kan kamu bertanya kepada saya. Ada nggak perintah untuk nyembah Yesus? Ada nggak perintah merayakan Natal? Kan gitu kan? Karena tidak ada perintahnya, saya kasih tahan dulu, penjelasan dulu. Di dalam Bible tidak pernah Yesus minta-minta disembah, nggak pernah. Tidak pernah Yesus minta-minta supaya hari lahirnya itu dirayakan, tidak pernah. Tidak ada. Tetapi apakah orang yang menyembah Yesus, apakah orang yang merayakan kelahiran Yesus adalah sebuah dosa? Makanya saya buat sebuah analogi nih. Analoginya begini. Kalau sesuatu itu tidak diperintah, tetapi juga tidak dilarang, dan dilakukan, apakah itu sebuah pelanggaran? Saya kasih contoh. Di dalam Al-Quran tidak ada perintah untuk merayakan Maulid Nabi, merayakan hari kelahiran Muhammad. Tetapi banyak umat Muslim karena menganggap Muhammad ini sosok yang sangat istimewa, kelahirannya membawa rahmat semesta alam, maka umat Muslim memperingati itu sebagai bentuk penghormatan. Pertanyaannya, apakah itu dosa dan pelanggaran? Tidak. Nah, sama seperti itu, Bang. Ketika orang Kristen kami, Bang, menyembah Yesus, sekalipun Yesus tidak minta disembah, itu bukan sebuah pelanggaran. Bahkan Yesus layak menerima sembah dan pujian. Itu ada ayatnya di dalam Alkitab. Kenapa begitu? Kok lain sama pernyataan Yesus? Baik, silakan. Di mana pernyataan Yesus? Coba Anda buka, Dis, di Matius 16 dan Matius 19 nomor 16, 17, 18, Dis. Baik, Matius berapa? Matius
19. Matius 19. Nomor Sebentar. 16, 17 sampai 18, Dis. Matius 19. Nah. Yesus ini, Dis, setahu saya. Tenang, Bang. Tenang, saya bacakan dulu, Bang. Biar enak kita. 19 ayat berapa? 16, 17, 18. Baik, saya bacakan. Saya bacakan. Ya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Elohim." Kata orang tersebut kepadanya, apa? Ya, di situ untuk mendapatkan hidup itu hidup yang dimaksud hidup yang kekal, kan? Betul. Harus mengikuti kehendak daripada, nanti kalau saya bilang Allah, nanti orang muslim berpikir Allah Subhanahu wa taala. Begini teman-teman, supaya begini, supaya kita itu meng-cut segala pikiran-pikiran yang menyesatkan, maka saya itu harus lurus dulu menyampaikan ini. Karena kalau saya bilang Allah, di otaknya muslim itu Allah Subhanahu wa taala. Berarti Bible ini bisa korobos seenakmu ya? Begini, kata Allah ini tidak merujuk kepada Allahnya umat Islam. Cuman karena banyak orang Islam yang kayak begini otaknya waktu baca Injil, akhirnya Allah ini dipikir dia Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya luruskan, Bang. Paham? Ya, lanjut. Nah, lalu kata Tuhan Yesus begini, "Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Allah di sini ingat ya, bukan Allah ya. Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihilah sesamamu manusia seperti diri sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Perhatikan. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Lihat itu. Jadi bagaimana cara Intinya apa di situ, Dis? Intinya bagaimana cara mematuhi Bapa di surga? Dengan cara mengikuti Yesus, dengan cara berbakti dan taat patuh kepada perintah anaknya. Itu caranya. Bukan dengan cara patuh taat kepada Muhammad yang ada di dalam kubur. Nah itu. Silakan. Nah, bukankah ini ya Musa, Abraham atau Ibrahim itu mengenalkan bahwa nama Tuhan mereka itu. Nah, udah lari kau ke nama Tuhan kali ini. Makanya saya bilang, diskusi sama kamu itu kayak kodok ke sana ke sini lompat gini. Kamu ingin dengar, kamu ingin membantah. Kenapa kita? Tadi kan kamu bilang mentuhankan itu adalah menjalankan segala perintahnya. Setuju? Ya. Bagaimana cara menjalankan segala perintah Bapa di surga? Dengan cara mengikuti Tuhan Yesus. Setuju? Di mana kata Yesus? Ini kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Apakah orang ini mau mengikuti Yesus? Benar. Enggak, orang ini mau nggak dia mengikuti Yesus? Ketika itu Yesus. Tenang. Apakah orang ini di dalam ayat ini dia mau mengikuti Yesus? Tidak. Karena dikatakan begini, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga." Karena apa? Karena dia tidak mau meninggalkan hartanya untuk mengikut Tuhan Yesus.
Ya, intinya apa? Makanya ketaatannya kepada Bapa di surga tidak sempurna. Karena apa? Karena dia tidak melakukan perintah Bapa di surga. Padahal perintah Bapa di surga adalah apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Itu perintah Bapa di surga. Benar, dengarkan Nah, dia, benar. kalian tidak mendengarkan Yesus, kalian mendengarkan Muhammad. Apa kalian pikir? Tenang. Apa kalian pikir kalian mendengarkan Yesus? Tidak, kalian mendengarkan Muhammad. Yesus berkata, jangan berbohong. Katakan iya jika iya, tidak jika tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kalian tidak mendengarkan Yesus, kalian dengarkan Muhammad. Bohong, boleh bohong. Makanya kalian itu wiridnya begini. Bohong boleh bohong pada istri, boleh bohong kepada 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 istri, boleh bohong. Itu. Makanya saya bilang, Bang, kalian itu cuman ngoceh-ngoceh doang. Ini, saya melihat banyak umat muslim ingin membuktikan, tenang. Banyak umat muslim ingin membuktikan sesuatu, tapi ketika kamu membuktikan sesuatu itu, toh nanti mukul kepalamu sendiri. Kok kau tantrum malam ini? Kenapa tantrum? Enggak ada tantrum. Des, di situ kan Yesus menyuruh untuk menjual segala hartanya untuk mendapatkan hidup yang kekal. Betul. Kenapa? Bukan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Jual segala hartamu dan datanglah kemari dan ikutlah aku. Sempurna. Iya, benar. Betul. Nah, kalau ikut Yesus ini, makanya saya tanyakan di awal. Yesus ini kan tidak pernah menyuruh untuk menyembahnya, tapi kata Bapak juga, kata Allah juga, turutilah segala apa yang disampaikan oleh Yesus, benar nggak? Oke, baik. Yesus tidak pernah tenang. Yesus turutilah segala perintahnya, ya kan? Baik. Yesus tidak pernah menyuruh orang menyembah dirinya. Tenang. Ini nanti dipotong sama orang-orang muslim. Tenang. Boleh saya bicara? Iya. Boleh saya bicara? Saya bicara masalahnya. Silakan. Selesaikan dulu. Selesaikan. Ini. Ketika Yesus ini mendapatkan masalah, dia ingin disalibkan, ya? Kok lari ke sana sih? Kamu kan ingin fokus dulu gini. Yesus tidak pernah menyuruh menyembah dirinya, tapi orang Kristen malah menyembah Yesus. Fokus ke situ dulu gimana? Kok lari ke salib? Iya. Oke, baik. Apa yang diajarkan oleh Yesus? Kata Yesus, turutilah segala, kata Bapa, turutilah segala perintahnya, ya kan? Kata Yesus di dalam kitab Yahudi juga kan, kalian mengimani juga itu kitab kalian nggak bisa dipisahkan kan? Ardiansyah, kita coba selesaikan dulu ini loh. Logika orang-orang muslim kan begini, Yesus nggak pernah minta disembah, tapi orang Kristen malah nyembah Yesus. Kan itu, udah berangkat dari situ sehingga penyembahan terhadap kamu ngomong, saya ngomong. Kamu di bawah dulu. Ya, di bawah dulu, tidur dulu di bawah sana. Kalau kamu ngomong, ikutan ngomong. Begini teman-teman. Jadi teman-teman, pengalaman saya diskusi dengan orang-orang Islam itu adalah pengalaman yang panjang. Jadi mereka itu sering membangun argumen-argumen sesat yang dibangun mereka sendiri. Logical fallacy, kesalahan berpikir. Contohnya begini. Ada seorang raja. Makasih Bang Tobias, makasih Bang Tobias. Lama Bang Tobias gak kelihatan. Makasih ya Bang ya. Thank you Bang Tobias. Gini, ketika ada seorang raja ini dia raja, dia punya power, dia punya kekuasaan, tapi raja ini melayani rakyatnya. Jadi ada dua tipe raja yang lalim dan raja yang baik. Raja yang lalim itu biasanya dia mau dilayani. Duduk. Wah, harus dari emas kursinya.
Cewek. Itu raja yang lalim. Raja-raja seperti itu banyak, teman-teman. Banyak sekali pemimpin-pemimpin negara yang sifatnya seperti itu. Persis sifatnya seperti raja yang lalim seperti itu. Makasih Bang Tobias. Contoh, raja yang lalim itu begini. Dia kalau mau duduk harus disiapin kursinya dari emas. Kalau mau tinggal tunjuk seperti lagunya Rif. Tahu lagunya Rif? Andai ku jadi raja, mau apa tinggal minta, tunjuk sini, tunjuk sana dengan sedikit kata. Itu raja yang lalim. Dan raja yang lalim itu pasti, sembah. Awas ya sembah. Putus nanti, lehermu putus kalau saya lewat kalau nggak sembah. Putus leher. Ini adalah model-model raja yang lalim. Tuhan Yesus, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah seorang raja. Tetapi kerajaannya bukan dari dunia ini. Tetapi Tuhan Yesus tidak punya sifat yang seperti itu. Dia menjadi pelayan. Begitu dikatakan. Dia yang dalam rupa Allah, ya, tetapi tidak menganggap kealahannya itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba. Ketika Tuhan Yesus dengan para murid di perjamuan terakhir berkata begini, Aku yang adalah guru dan Tuhan malah membasuh kakimu. Jadi umat muslim, kalau kalian pengen Tuhan Yesus minta disembah-sembah, ya nggak ada. Itu adalah setan yang minta-minta disembah. Tetapi, sekalipun Tuhan Yesus tidak minta-minta disembah, orang-orang datang tersungkur sujud menyembah di hadapan Tuhan Yesus. Dan Yesus tidak pernah bilang, jangan sembah saya, jangan. Nggak pernah. Begitu juga seorang raja. Kalau raja itu dia menjadi seorang pelayan masyarakat, orang-orang datang tanpa dia minta-minta disembah. Ketika raja itu lewat, semua orang-orang tunduk, sujud, memberi hormat kepada raja tersebut. Dan raja tersebut tidak menolak sujud dan penghormatan dari rakyatnya. Jadi mindset yang seperti itu. Makasih Bang Tobias, makasih. Mindset yang seperti itu yang harus kalian tahu di dalam Bible. Jadi jangan kalian pikir Tuhan Yesus seperti raja yang lalim yang seperti tadi. Nah sekarang pemimpin-pemimpin negara banyak yang bersifat seperti iblis. Mereka pemimpin negara dipilih oleh rakyat, pakai uang rakyat, digaji oleh rakyat, tapi kelakuannya tidak mau melayani rakyat. Banyak seperti itu, raja-raja seperti itu. Gitu loh teman-teman. Jadi Tuhan Yesus sudah memberikan teladan bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Bagaimana menjadi presiden yang baik. Bagaimana menjadi raja yang baik. Gembala yang baik itu memberikan nyawanya. Tuh. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang sahabat yang memberikan nyawanya. Itulah yang Tuhan Yesus teladankan. Makanya kita itu harus mengikuti sosok Yesus. Bukan ngikutin sosok yang lain. Gimana? Dalam video tadi, titik awal perdebatan sebenarnya sederhana. Bertuhan itu patuh, taat, tunduk, menyembah. Kalimat ini terdengar tegas, bahkan religius. Namun justru disinilah masalah bermula. Karena pertanyaan berikutnya tidak pernah dijawab dengan jujur. Patuh kepada siapa dan dengan cara apa? Ketika ditanya apakah Yesus secara eksplisit memerintahkan orang untuk menyembahnya atau merayakan kelahirannya, lawan diskusi Edis TV menganggap ketiadaan perintah itu sebagai bukti bahwa penyembahan Yesus adalah kesalahan. Ini adalah logical fallacy klasik, menganggap bahwa sesuatu yang tidak diperintahkan otomatis salah. Padahal, dalam praktik keagamaan Islam sendiri, prinsip itu tidak konsisten. Tidak ada perintah eksplisit dalam Al-Quran untuk merayakan Maulid Nabi. Namun, jutaan Muslim melakukannya,
bukan sebagai pembangkangan, melainkan sebagai ekspresi cinta dan penghormatan. Jika Maulid tidak dianggap dosa hanya karena tidak diperintahkan, mengapa Natal dipermasalahkan dengan logika yang berbeda? Di titik ini, perdebatan bukan lagi teologis, melainkan soal standar ganda dalam berpikir. Lebih jauh, pembacaan terhadap Injil Matius 19 menunjukkan sesuatu yang sering diabaikan. Yesus tidak membangun ketaatan melalui ritual atau simbol eksternal, melainkan melalui ketaatan moral dan transformasi hidup. Perintah "ikutlah aku" bukan slogan kosong. Ia menuntut konsekuensi nyata, melepaskan keterikatan pada harta, kekuasaan, dan ego. Menariknya, tokoh kaya dalam kisah itu gagal bukan karena ia tidak tahu perintah Tuhan, tetapi karena ia tidak sanggup taat sepenuhnya. Artinya, dalam kerangka Injil, ketaatan bukan sekedar mengakui Tuhan, melainkan mengubah orientasi hidup. Disinilah kritik utama terhadap definisi bertuhan yang sempit. Jika bertuhan hanya berarti menjalankan perintah secara formal, tanpa relasi batin, tanpa integritas moral, maka agama berubah menjadi daftar kewajiban, bukan jalan pembaharuan manusia. Diskusi ini juga menyingkap masalah lain. Ketika seseorang merasa telah memonopoli kebenaran, ia berhenti mendengar. Alih-alih menjawab argumen, diskusi melompat-lompat, menghindari inti pertanyaan, dan akhirnya berakhir pada emosi, bukan penalaran. Ini bukan persoalan satu agama melawan agama lain. Ini persoalan cara beriman yang menolak diuji. Masalah terbesar dalam perdebatan ini bukan pada ayat, melainkan pada asumsi bahwa Tuhan hanya bisa ditaati dengan satu cara, dan cara itu kebetulan sama dengan tradisi yang kita warisi. Padahal, sejarah agama apapun, menunjukkan bahwa Tuhan selalu menantang manusia untuk berpikir, bukan hanya menghafal. Jika bertuhan hanya berarti patuh tanpa bertanya, maka Tuhan tidak lagi disembah karena kebenaran, tetapi karena takut. Dan iman yang dibangun di atas ketakutan akan runtuh saat berhadapan dengan pertanyaan jujur. Pertanyaan sesungguhnya bukan siapa Tuhanmu, melainkan apakah imanmu cukup kuat untuk diuji oleh akal dan kejujuran hati? Karena Tuhan tidak pernah takut pada pertanyaan. Yang takut bertanya hanyalah manusia yang imannya belum selesai dipahami. Terima kasih telah menyaksikan tayangan video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda semua.